Halo minasan, selamat datang di Kota Semarang, Kota Atlas. Sejak dahulu, Kota Semarang dikenal sebagai pusat perdagangan oleh bangsa asing dari seluruh dunia. Sehingga tidak heran apabila banyak bangsa dan etnis seperti India, Arab, dan Tionghoa berdatangan untuk membangun hubungan dagang dengan bangsa lain atau penduduk lokal. Selain berdagang, kedatangan mereka ke kota ini juga untuk tinggal dan menetap. Bahkan kemudian dari masing-masing etnis mendirikan perkampungan yang jejak tradisi dan budayanya masih ada hingga saat ini, seperti Pekojan, Kauman, dan Pecinan. Adapun dari mereka kemudian memilih menikah dengan masyarakat setempat, hingga membentuk akulturasi budaya antar etnis. Selanjutnya, kedatangan etnis India, Arab, dan Tionghoa telah mewarnai kehidupan kota, terutama memperkaya tradisi dan budaya di setiap perkampungan yang mereka dirikan. Kampung Pekojan, Kauman, dan Pecinan sama-sama terletak di Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang. Lokasi antar kampung saling berdekatan dan hanya dibatasi oleh jembatan Kali Semarang yang letaknya dekat dengan kelenteng Taikaksi. Sehingga dapat dikatakan ketiga kampung ini berada di satu area yang sama dan hanya dibatasi oleh gang dan jalan. Untuk mengenal lebih jauh tradisi dan budaya masing-masing kampung etnis, tonton video ini sampai habis. Selamat menyaksikan! Pekojan atau Kampung India merupakan perkampungan yang didirikan oleh orang Koja yang berasal dari Asia Selatan beragama Islam, tepatnya dari daerah Gujarat, Maharashtra, Rajasthan, dan kota Hyderabad, India. Mereka tinggal di sisi timur Kali Semarang, sehingga lokasinya berdekatan dengan kampung etnis lainnya, seperti Kauman dan Pecinan. Sekarang orang-orang Koja masih bisa dijumpai di Gang Begong, Pekojan Tengah. Seperti komunitas pendatang lain, mereka mendirikan masjid yang sampai sekarang masih bisa dijumpai keberadaannya. Letaknya di ujung Jalan Petudungan dengan nama Masjid Jami Pekojan. Hal yang menarik yang bisa ditemui saat bulan Ramadan di kampung ini yaitu tradisi pembuatan bubur India yang umurnya sudah hampir seabad dan biasanya disajikan menjelang berbuka puasa. Nama saya lengkapnya Insinyur Ali Baharun, tinggal di Semarang dan dengan alumni Undip tahun 2000 tahunnya. Ya, mereka itu awal mulanya datang di Indonesia itu dalam rangka berdakwah agama Islam. Jadi daerah itu datang ke sini, mereka daerah perkampungan di sini, daerah namanya Pekojan. Dan Pekojan Tengah, ada yang di Kampung Betok. Dan sini dulu petalannya juga komplek orang-orang Koja juga. Terus Kampung Betok, Pekojan Tengah, itu juga kompleknya. Dan sekarang sudah enggak, Pak. Karena masih sekarang sudah kan ya hampir kita tidak dominan katakanlah, tapi tradisi kita masih kuat. Kita di antara jadi masih tradisinya masih terbawa zaman dulu sekarang masih tidak. Contohnya kalau ada acara maulid, ada sunatan masal, terus acara buka bersama bubur itu masih punya tradisi khusus. Ya dibangun kira-kira sudah 1 abad yang lalu. Mereka datang ke sini, awalnya memang di sini tidak sebesar ini. Kalau artinya tidak, ya mungkin kental sebagai budaya di Indonesia ya, tidak kental dari ya, kita kan tidak tahu di sana artinya seperti apa. Yang jelas ini artinya ini yang kecil ini seperti ini. Di sini di Kauman, di Menara itu hampir sama. Cuman dulu itu masjid kan tidak sebesar ini sekarang. Dulu makam ini juga sebenarnya makam umum karena sudah terkembang masjid dengan zaman sehingga makam itu yang lainnya sudah jadi makamnya tutup dia 30 tahun lalu aja sudah lama.
Asli memang itu ada ya di antaranya tokoh-tokoh kita dan itu di makam dari rumah itu kita lestarikan dan itu kita adakan hal setiap tahun melalui maju bersani. Ya dulu kan kita ini kan menjamu orang yang berpuasa untuk menjamu ya kalau kita bikin nasi mungkin nanti terlalu lama kalau bubur kan sedikit tapi babar yang masak kalau setiap hari masak seperti itu kan berat makanya itu masak pendek persiapannya sudah awal jam 8 sampai zuhur baru proses pemasakan nanti jam 3 baru itu dapat. Ya kita ini kan dulu hanya ingin menjamu orang yang berpuasa aja tujuannya amal ya, kita bikin kan dulu tidak seperti besar ini cuma 5 kilo 10 kilo sekarang sampai 15-20 kilo karena banyak permintaan banyak yang buka di sini dan 100 sampai 200 orang dan kalau kebetulan ya rata-rata hanya santan garam ya mungkin apa di kalau kita ini kan pakai rempah-rempah pakai sayur dan pakai air daging bedanya rasanya lebih nyaman lebih manis nah kita puasa badannya lemah untuk makan kan tidak sih lemak-lemak juga lebih enak pencernaan lebih serasi lah dua bubur itu kan katakanlah berkah berkah lah dengan sekian kilo bisa untuk menjamu banyak orang kalau nasi kan bisa 1 kilo paling 5 orang dulu bisa berkabar di antaranya ya kita tetap punya keyakinan bagaimanapun setiap bulan setiap tahun tidak ada ya hanya sunatan masal bulan Ramadan bulan Maulid itu kita masal kita 40 orang itu bulan Maulid akhir bulan malam Jumat akhir ya kalau selain itu silaturahmi kalau lebaran dari rumah ke rumah itu ada setiap tahun tanggal 5 Jumat Isani alhamdulillah setiap tahun kita ada. Kampung Kauman atau Kampung Quran merupakan kampung tradisional Jawa Islam yang didirikan pada abad ke-16. Sebagian kampung ini dihuni oleh etnis Arab. Nama Kauman sendiri berasal dari kata kaum atau dalam bahasa Jawa kaum yang memiliki arti ulama serta memiliki karakteristik kampung yaitu ikatan darah yang kuat antar penduduk, mata pencarian yang sama, dan ikatan agama yang kuat. Kampung Kauman terletak di antara sekitar masjid besar, alun-alun, dan pasar Johar. Ciri khas utama kampung ini yaitu ditandai dengan adanya masjid besar sebagai pusat kegiatan. Kampung Kauman Semarang mempunyai bangunan ikonik terkenal yaitu Masjid Agung Semarang yang letaknya di sebelah barat daya Kali Semarang. Masjid ini memiliki sejarah yang panjang, sempat mengalami beberapa kali renovasi di tahun 1867 dan 1899. Untuk mengingat peristiwa tersebut, dibuatlah inskripsi yang ditulis dalam 3 huruf, yaitu Jawa, Melayu, dan Arab di gapura utama Masjid Agung Semarang. Bangunan Masjid Agung Semarang dipengaruhi oleh perkembangan Islam di tanah Jawa, dengan arsitektur atap masjid berbentuk tajuk tumpang atau tingkat 3 yang dibungkus oleh seng bergelombang yang masih dipertahankan dan menjadi ikon masjid yang memiliki arti filosofi tingkatan manusia, Islam, iman, dan ihsan. Masjid ini ditopang 36 soko atau pilar yang kokoh dan di dalam masjid terdapat mihrab runcing dengan langit-langit beton. Lalu mimbar imam terbuat dari kayu jati dan pintu masjid berbentuk rangkaian daun melambangkan arsitektur khas Persia dan Arab. Saya Ibu Titik Suliati. Jadi saya sudah pernah tugas sebagai dosen jurusan sejarah Fakultas Ilmu Budaya UNDI. Dan bidang kajian saya itu adalah sejarah kota, ya.
kemudian juga sejarah kebudayaan, ada beberapa lagi, tapi yang terkait dengan penelitian Anda mungkin ini sejarah perkotaan dan sejarah kebudayaan, saya kira itu. Kampung Kauman ini ya, setiap kota itu kan mesti ada kampung Kauman karena ini terkait dengan proses Islamisasi. Jadi Kauman itu identik dengan kampung Islam. Jadi kalau khusus Kauman di Semarang ini terkait ketika Kiai Ageng Pandanaran itu diangkat oleh pihak penguasa kerajaan Demak untuk menjadi bupati di Semarang. Pada awalnya Kiai Ageng Pandanaran ini bermukim di Bukit Berkota dan beliau mendirikan masjid di sana. Tapi seiring dengan perkembangannya, kemudian masjid beliau pindah ke wilayah di Semarang yang dekat dengan pelabuhan, di mana pelabuhan waktu itu adalah sebagai pusat kegiatan ekonomi, ya, karena banyak pendatang dari berbagai penjuru. Nama Kauman itu berasal dari kata kaum, yang pengertiannya adalah orang-orang yang aktivitas keagamaannya itu lebih intensif dibandingkan masyarakat biasa. Jadi dengan kata lain, orang-orang yang sangat alim, ya, para ulama, santri seperti itu. Jadi pemukiman di sekitar masjid inilah yang kemudian menjadi kampung Kauman, yaitu kampung murid-muridnya Kiai Ageng Pandanaran pada awalnya. Dan kampung ini sampai sekarang masih ada, masih eksis, masih bisa dilacak keberadaannya seperti itu, ya. Tapi kalau sekarang itu kampung Kauman sudah dihuni oleh berbagai macam etnis, tidak hanya oleh para santri saja. Jadi ada etnis Tionghoa, Arab, Melayu, atau bahkan dari seluruh Indonesia ada di Kauman ini. Sedikit banyak ya, tapi tidak dominan, ya. Jadi karena pada waktu itu Islamisasi itu sudah sangat berjalan, sudah sangat baik di lingkungan masyarakat tradisional pribumi, di masyarakat pribumi. Jadi Islam itu sudah benar-benar mendalam di masyarakat pribumi, sehingga orang-orang Arab itu tidak bertempat di kampung Kauman, tapi banyak malah yang bertempat di kampung Melayu, di daerah Petek, ya, karena kampung Melayu itu secara geografis letaknya dekat dengan pangkalan untuk pendaratan perahu-perahu, kapal-kapal dagang, ya, pelabuhan. Jadi orang-orang Arab itu tidak bermukim di Kauman, tapi di kampung Melayu banyaknya, ya, seperti itu. Kalaupun mungkin ada yang bertempat tinggal di kampung Kauman, itu jumlahnya sangat sedikit dibandingkan dengan penduduk pribumi, seperti itu. Soal gangnya banyak, tapi ada beberapa yang spesifik. Itu ada jalan atau kampung, ya, gang itu juga kadang-kadang identik dengan kampung. Misalnya ada kampung Kerendo, kemudian ada kampung Kemplongan, kemudian juga ada kampung Pompo, kemudian ada kampung Getean, ada kampung Bok, kemudian ada kampung Butulan, dan ada kampung Kabupaten, karena ya dekat dengan kabupaten waktu itu. Ya itu tadi, karena ada kebutuhan, ya, karena umat itu harus beribadah di masjid, ya. Jadi ada beberapa kali pemindahan, tadi sudah saya sebutkan bahwa pertama kali dibangun di daerah Pedamaran, kemudian dipindah lokasinya, terus beberapa kali mengalami ada yang kesambar petir, terbakar, kemudian direlokasi sampai kemudian jadi yang seperti sekarang ini. Untuk arsitekturnya itu mengacu pada arsitektur masjid tradisional Jawa. Itu atapnya adalah atap tumpang, tumpang tiga, seperti Masjid Demak, ya.
Setiap bulan Ramadan, Kampung Kauman mempunyai tradisi unik dan hanya diselenggarakan di kampung tersebut, yaitu semaan Quran. Tradisi ini sudah dilakukan selama berpuluh-puluh tahun dan dilaksanakan mulai tanggal 1 sampai 27 Ramadan. Meskipun berada di perkampungan Arab, tradisi ini tidak ada hubungannya sama sekali dengan etnis Arab, melainkan lebih kental dengan budaya Jawa. Kemudian tradisinya bagaimana? Lalu karena ada tradisi membaca Quran itu di Kauman sudah. Kalau uang Kauman itu bisa baca Quran gitu. Kalau tidak bisa ya sudah. Kamu jika katalah belum bisa mengaku orang Kauman, karena kalau Kauman itu sebenarnya adalah sebutan, bukan wilayah, sebutan identitas. Makanya identitas orang Kauman itu betul bisa baca Quran. Hanya dengan itu kita membuat gerakan Kauman Kampung Quran supaya orang Kauman termotivasi untuk mau belajar Quran sedini mungkin. Salah satu gurunya itu namanya Kiai Haji Abdullah Umar. Salah satu pendiri Quran adalah Kiai Haji Abdullah Umar. Beliau itu ulama tingkat nasional. Beliau aslinya orang Kudus. Kemudian pola pengajarannya itu dengan cara membaca, kemudian menerjemahkan, kemudian memberikan penekanan pada cepat khusus ya pada dia itu, dan juga memberikan penjelasan tentang fadilah. Fadilah itu keutamaan, bisa juga bermanfaat, juga kayak kamu baca ini bisa ini, kalau tidak itu namanya fadilah. Itu orang minat sekali, jadi sekaligus ikut baca Quran. Kalau itu pengajar itu berarti kan ikut baca Quran, tahu terjemahannya, tahu bacaannya benar bagaimana, karena dia kan menyimak. Dan keempat, dia tahu fadilah ayat-ayat tertentu. Misalnya bacalah ini siap subuh, nanti akan ada hasilnya seperti itu diterangkan. Makanya itu jadi daya tarik, sehingga setiap tahun orang tertarik untuk ngaji sebulan penuh. Bahkan cara pengajarannya kan bukan bahasa Jawa, bahkan setahu saya sejak dulu ya pengajarnya bukan orang Arab. Dia juga bukan orang Arab. Kalau yang jelas kan memperbanyak bacaan Quran kan itu sebuah anjuran terutama di bulan Ramadan. Katakan Ramadan itu bulan turunnya Al-Quran kan. Makanya tidak salah kalau kita lebih banyak diadakan. Kampung Pecinan merupakan kampung etnis terluas di antara kampung etnis lainnya. Latar belakang Kampung Pecinan didirikan bermula saat kedatangan VOC ke kota Semarang dengan membuat peraturan untuk orang Tionghoa yang bertempat tinggal di lokasi tersendiri atau Witwatersrand. Peraturan ini dibuat akibat pemberontakan yang terjadi di Batavia atau Jakarta pada tahun 1740. Sehingga sejak peristiwa yang telah terjadi selama ratusan tahun tersebut telah membentuk Pecinan Semarang seperti saat ini. Kampung Pecinan Semarang mempunyai banyak bangunan kelenteng, salah satunya Kelenteng Taikaksi, yang merupakan kelenteng terbesar di Kampung Pecinan Semarang. Nama Taikaksi merujuk pada kelenteng penganut agama Buddha Mahayana. Kelenteng yang dibangun tahun 1771 ini terletak di Gang Lombok atau Kangki, dekat dengan jembatan Kali Semarang Pecinan. Bangunan kelenteng Taikaksi mengambil gaya arsitektur dari Tiongkok Selatan. Lalu, kelenteng ini memiliki 3 ruangan, yaitu tengah, sayap kiri, dan sayap kanan, dan dikenal memiliki dewa-dewi yang paling lengkap. Perkenalkan, saya Andri selaku kepala operasional di Pecinan. Asal muasal Kampung Pecinan di sini berdiri, ya kalau kita melihat mulai dari dulunya Pecinan ada di daerah Simongan, ya, daerah Simongan, namun karena adanya
berpikir pecinan di daerah Batavia atau kolonial sana yang menyebabkan saat itu kolonial Belanda merasa ketakutan kalau masyarakat Tionghoa itu kan sangat mudah untuk bergaul dengan warga sekitar gitu ya. Jadi untuk memantaunya supaya lebih ini dipindahkanlah pecinan yang di sekitar Simongan itu ke area sini. Asal muasalnya pecinan ada di daerah sini. Itu cukup banyak itu kami. Area pecinan ini mulai dari Gang Pinggir, Gang Tengah, Gang Besren, Gang Biran, Gang Pok, Gang Belakang, Gang Baru, Gang Pasar Baru, sampai Wah Gandul, sampai ke ya kurang lebih antara 10 sampai 15 ya. Dulu kelenteng Tekaksi ini di Balai Kamba atau Jalan Gang Belakang itu didirikan di 1746. Saat itu dikasih nama dengan nama Kuan Im Ting karena tuan rumah dari kelenteng itu adalah Dewi Kuan Im atau Dewi Wasasi. Nah, berjalannya waktu karena kondisi yang tidak memungkinkan lokasinya terlalu kecil, dan banyak umat yang betul-betul juga, kadang juga membuat jadi keributan ya. Maka kita sembahyang duluan gitu kan, sehingga akhirnya dari beberapa tokoh dipilihlah lokasi yang lebih nyaman, lebih strategis. Akhirnya dicari-cari lokasi melalui Feng Shui, lokasi yang cocok di area sini, Jalan Gang Lombo ini. Nah, dibangunlah di sini itu di 1771. Setelah itu diubah nama menjadi Kelenteng Tekaksi yang berarti kuil kesadaran api. Kita punya 29 altar. Ya, yang utama ya jelas pastinya altar dari tuan rumah Dewi Kuan Im, terus ada altar untuk Samudra atau Laksamana Cenggu, ada altar untuk Dewi Samudra, ada altar untuk Dewa Pengobatan, Poseng Tete, ada Dewa Bumi, ya, beberapa altar-altar untuk para dewa-dewi. Kalau corak dari arsitektur dari Kelenteng Tekaksi ini mengikuti gaya corak arsitektur dari Tiongkok Selatan. Namanya banyak ukir-ukiran, banyak bermain dengan pewarnaan seperti itu. Perbedaannya dengan Tiongkok Utara adalah lebih simpel. Tiongkok Utara dia hanya bermain dengan satu warna kecil biasa. Pasti altar utama ada di tengah, sayap kanan sayap kiri adalah altar-altar pendukung daripada dewa-dewi pendukungnya, pendamping istilahnya. Cuman yang membedakan di ruangan tengah ya tradisi basuh kaki itu sebetulnya dilakukan sebagai penghormatan kita kepada orang yang lebih dituakan, ya istilahnya kita memberikan penghormatan secara khusus terutama pada orang tua kita bahwa sebagai wujud ucapan terima kasih ya, sudah membesarkan kita, sudah mendidik kita, membimbing kita hingga kita menjadi dewasa. Biasanya seperti itu sih. Sebetulnya kalau dilaksanakan kapan itu setiap waktu bisa dilaksanakan, gitu ya. Dan tidak ada hal yang tertentu yang dikhususkan untuk melakukan bakti kegiatan basuh kaki itu. Cuman biasanya kita lakukan itu seringkali di bulan 7 sebagai wujud ucapan terima kasih kita kepada para leluhur atau orang tua. Nah, dengan simbolis basuh kaki itu. Karena sering dilakukan di bulan 7 itu di bulan penghormatan kepada para leluhur. Ya, cuman basuh kaki itu aja cuci kaki, sebenarnya mencuci kaki orang tua. Iya. Itu sebagai wujud kita berbakti kepada orang tua. Yang nilai yang diambil adalah gimana kita itu harus mengingat bahwa kita tidak akan pernah ada kalau tidak ada para leluhur kita. Untuk itu kita wajib menghormati para leluhur kita dan orang yang lebih tua daripada kita, karena
beliau lebih dahulu ada daripada kita. Nah, untuk penghormatan itu dilakukan upacara Sunda. Kalau tradisi secara Chinese atau Tionghoa di daerah pecinan ini banyak sekali. Ya, kita melakukan kirap budaya, kita melakukan saat menjelang Imlek itu ada acara malam Imlek itu ada acara makan tok panjang, gitu kan. Jadi itu kita berkumpul baik sanak saudara maupun kerabat teman semuanya kumpul jadi satu kesatuan, makan di meja panjang bersama-sama. Itu untuk mempererat hubungan silaturahmi antar sesama. Kira budaya itu dilakukan kalau kayak di TKC ini kita lakukan di tiap tahun Imlek penanggalan bulan 5 bulan 1 Imlek atau dan itu untuk kira menuju ke sekarang ke Pantai Marina ya, dulu ke Bom Lama atau Jalan Kampung Melayu sana. Itu untuk memperingati hari kedatangan rupang atau patung dari Dewa Pengobatan. Itu kita kirap dari sini ke Samboko. Untuk penguatan abu yang abu sembayangannya dulu memang kita ngambilnya dari Kelenteng Samboko. Meskipun berbeda etnis dan budaya di setiap kampung, masyarakat etnis baik itu India, Arab, dan Tionghoa saling bergotong royong satu sama lain. Tidak jarang mereka merayakan suatu tradisi dan budaya secara bersama-sama. Inilah potret keindahan kehidupan kampung etnis di kota Semarang sebagai kota atlas. Dengan berbagai macam latar belakang etnis yang menempati setiap perkampungan tersebut tidak mengurangi atau memecah rasa toleransi antar etnis. Hidup dalam perbedaan etnis dan budaya tidak menyurutkan mereka dalam perbedaan dan kedamaian. Semuanya bersatu dalam indahnya perbedaan yang melengkapi antara satu dengan yang lainnya. Sayonara, jamatane.